Lebih lebar dan kalian akan menciumnya. Aku mengumpulkan segenap keberanianku dan membuka pintu itu lebih lebar. Udara hangat mengalir keluar, diikuti debu yang berterbangan. Maksudmu debu-debu ini? Hah, aku tak menciumnya lagi, ujar Soji. Berhentilah mempermainkan kami. Takumi tampak marah, jika kau mengerjai kami lagi, aku akan meninggalkanmu di sini. Takumi memang berwatak agak keras dan kasar. Maaf, tetapi aku tadi benar-benar menciumnya, seperti bau sampah. Cukup, seru Takumi, itu hanya imajinasimu. Aku mengintip ke dalam melalui celah pintu dan memperhatikan sesuatu. Lorong di dalamnya sangatlah sempit. Begitu sempit hingga hanya satu orang yang bisa melaluinya, dan sama sekali tak ada pencahayaan di dalam. Aku hanya bisa melihat ujung lorong, karena cahaya yang masuk dari luar, dari pintu yang kami buka ini. Di ujung lorong di lantai atas, terdapat pintu lain. Apa kita akan naik ke atas? Tunjukku. Tidak, tidak. Takumi tampak panik, jangan naik ke atas. Kau tak mau. Soji keheranan melihat Takumi panik. Jika kalian mau ke sana, silakan saja, tetapi aku tetap di sini. Takumi bersikeras. Yah, kalau begitu aku tetap di sini saja juga, kata Soji. Ah, kalian berdua pengecut. Bukankah kalian yang mengajakku ke sini? Ujarku, baiklah, kalau begitu aku yang akan naik ke atas. Serius, mereka berdua berseru bersamaan. Jika aku tak pergi sekarang, aku takkan bisa tidur memikirkannya. Jika aku tak bisa tidur, maka aku akan pergi ke sini malam-malam dan itu tentunya akan lebih gawat. Jadi aku akan naik ke sana. Sekarang, alasan itu memang tak masuk akal, namun rasa penasaran sudah telanjur menguasaiku. Selain itu ada Soji dan Takumi di sini, jadi pasti aman. Namun selain penasaran, aku juga merasa takut. Aku akan naik ke sana sendirian, tetapi mereka berdua telah barzan untuk tidak lari dan memperingatkanku jika sesuatu terjadi. Maka aku pun mulai naik ke atas. Cahaya matahari dari luar menyinari tangga, namun masih cukup gelap di dalam. Dengan hati-hati, aku menaiki tangga satu persatu. Di tengah jalan, aku mendengar suara, krak-krak. Aku mulai ketakutan dan menoleh untuk mengecek keadaan Takumi dan Soji. Mereka sepertinya tak mendengar suara itu. Takumi melihat keluar untuk memastikan Makiko tak keluar dan memergoki kami. Soji mengawasiku dari pintu dan mengangkat salah satu jarinya, gestur yang kami sepakati untuk semuanya baik-baik saja. Aku mengangguk pada Soji dan mulai naik kembali. Aku berpikir suara yang barusan kudengar mungkin bunyi desit tangga kayu saat kuinjak. Ini biasa terjadi di rumah tua. Ketika aku sampai di ujung di mana cahaya dari luar mampu masuk, aku menjadi lebih takut ketimbang penasaran. Aku ingin berlari dan turun kembali. Namun aku akan malu dengan Soji dan Takumi. Bukankah aku tadi sudah sok berani di hadapan mereka dengan naik ke sini? Tidak, aku akan meneruskannya. Aku memusatkan mataku ke dalam kegelapan dan seperti melihat ada sesuatu berdiri di depan pintu di ujung lorong. Imajinasiku mulai menggila. Krak, krak, krak. Suara itu bertambah keras dan aku pun menyadari bahwa aku mungkin menginjak sesuatu. Serangga, aku merasakan bulu kudukku berdiri. Segala sesuatu di sini tampak diam, namun suasananya sangat gelap sehingga aku tak bisa memastikan. Aku tak tahu sudah berapa kali aku menoleh ke belakang, namun aku hanya bisa melihat bayangan teman-temanku memanjang. Dengan jari Soji masih mengacung. Makin mendekat aku ke ujung lorong, aroma aneh segera menyeruak. Aku segera menutup hidungku, seperti yang dilakukan Soji tadi. Bau busuk apa ini? Aromanya seperti sampah yang membusuk, dari mana asalnya? Aku melihat ke sekelilingku dan melihat asalnya. Pada ujung lorong terdapat tumpukan makanan yang membusuk. Pasti inilah sumber bau tak mengenakan ini. Lalat berputar-putar di udara dan tumpukan sampah itu terus mengeluarkan aroma busuk. Namun tiba-tiba aku melihat sesuatu yang lain. Pada kayu yang menutupi pinggiran pintu di lantai 2 terdapat banyak paku menancap, tak terhitung jumlahnya, dan di paku-paku tersebut tergantung puluhan jimat. Terakhir, utas demi utas. Tali diikatkan ke tiap paku, membentuk semacam pola seperti jaring laba-laba. Jelas sekali, dengan jimat dan jaring itu, bahwa sesuatu sedang dikurung di kamar itu. Aku pun sadar bahwa sejak semula seharusnya aku tak naik ke sini. Saatnya untuk pergi, kataku pada diriku sendiri. Namun ketika bersiap-siap turun, aku mendengar sesuatu dari belakangku.
Krek, 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 terdengar seperti suara sesuatu sedang menggaruk sisi lain dari pintu itu. Kemudian terdengar bunyi napas tak teratur. Aku mengira bahwa aku akan terkena serangan jantung saat itu. Apa ada seseorang di sana? Siapa itu? Aku merasa seperti tokoh dalam film horor. Aku tahu bahwa aku seharusnya pergi saat itu juga, namun aku tak bisa. Aku tak memiliki keberanian untuk maju dan aku juga terlalu takut untuk mundur kembali. Aku sepenuhnya membeku saat itu. Satu-satunya yang mampu bergerak adalah bola mataku. Punggungku basah oleh keringat dingin yang terus mengalir. Suara cakaran dan desah napas itu membuatku putus asa. Aku mungkin takkan keluar dari sini. Untuk sesaat, suara-suara itu terhenti dan semuanya menjadi sunyi. Saat itu berlalu sangat cepat. Mungkin hanya satu kedipan mata saja. Dan kemudian, krek, krek, krek. Suara itu terdengar makin cepat. Namun sukar, dipercaya, suara itu tak lagi berasal dari pintu, namun dari atasku. Aku dapat mendengarnya berasal dari papan kayu yang menutupi langit-langit. Apapun itu, dia baru saja berpindah dari kamar ke langit-langit. Kakiku gemetar ketakutan. Aku berpikir aku akan tamat. Diam-diam aku menangis meminta tolong. Sejenak kemudian, aku melihat sesuatu dari pelupuk mataku. Hal itu, apapun itu, membuat sesuatu yang sedang bergerak tadi merasa terancam dan kemudian mundur. Aku ragu, namun akhirnya aku memutuskan untuk menatapnya. Itu adalah Takumi dan Shoji. Mereka tampak berbisik memanggilku sambil melambai-lambaikan tangan mereka. Sayup-sayup, aku bisa mendengar apa yang mereka coba katakan. "Hei, cepat turun, cepat," bisik Takumi. "Apa kau baik-baik saja?" bisik Shoji. Mendengar suara familiar mereka, aku pun mengumpulkan kembali tenagaku dan bergerak. Aku berlari menuruni tangga secepat mungkin. Aku bahkan tak sadar saat itu bahwa aku berlari dengan mata tertutup dan berlari begitu cepat hingga melewati mereka. Saat itu aku hanya ingin berada di tempat yang aman. Kami bertiga kabur ke kamar kami. Setelah kami berada di dalam kamar, mereka pun dengan cemas bertanya, "Kau tak apa-apa?" tanya Takumi. "Apa yang terjadi? Apa ada yang terjadi di atas sana?" Aku tak mampu menjawab. Suara-suara itu masih saja terulang dalam pikiranku dan aku masih terlalu takut untuk menjawab. Takumi menatapku dengan prihatin. "Apa kau memakan sesuatu di atas sana?" Aku tak mengerti apa yang dia maksud, jadi dia mengulangi pertanyaannya. Namun aku pikir, pertanyaan itu sangatlah konyol. "Segera setelah kau sampai di atas, kamu jongkokkan." Takumi menjelaskan, masih dengan ekspresi yang sama. "Shoji dan aku penasaran dengan apa yang kau lakukan, jadi kami mencoba melihatnya dengan lebih baik, dan kami bersumpah melihatmu memakan sesuatu dengan sangat rakus, seakan-akan hidupmu bergantung pada itu. Atau, kau hanya menjejalkan sesuatu ke dalam mulutmu." "Yah, itu." Shoji menunjuk dan memandang kaosku. Heran dengan apa yang mereka lihat, aku menatap ke kaosku sendiri dan melihat makanan-makanan sisa yang menempel di dadaku. Baunya seperti sampah yang membusuk. Aku segera bergegas ke kamar mandi dan memuntahkan semua yang ada dalam perutku. Ada hal yang sangat aneh terjadi kepadaku. Aku ingat naik ke sana. Rasa takutnya masih melekat jelas dalam ingatanku. Namun aku tak pernah membungkuk dan yang lebih penting lagi, aku tak ingat pernah memakan sisa-sisa makanan yang membusuk. Namun melihat kaosku yang penuh kotoran, mereka dapat dengan mudah membuktikan apa yang mereka lihat. Bahkan di tanganku ada bekas sisa-sisa makanan itu. Aku merasa hampir gila. Takumi dan Shoji memandangku dengan khawatir. "Kau tahu, jika sesuatu terjadi kepadamu, kau bisa berbicara dengan kami," Takumi menawarkan. "Kamu tak sendirian sekarang. Ada kami." Walaupun dikuasai ketakutan, namun aku tak mau menanggung semuanya ini sendirian. Dengan perlahan ku ceritakan pada mereka pengalamanku ketika aku naik ke atas. Mereka sesekali mengangguk mendengar ceritaku dan tampak sekali bahwa mereka menanggapi ceritaku ini dengan serius. Walaupun apa yang mereka lihat dan apa yang aku alami berbeda, namun mereka mendengarkanku dengan saksama hingga kisahku berakhir. Dukungan mereka membuatku tenang, bahkan aku hampir menangis dibuatnya. Aku mengeluarkan desahan panjang dan merasakan untuk pertama kalinya bahwa kakiku terasa aneh. Aku melihat ke bawah dan melihat luka-luka kecil di sepanjang lutut dan kakiku. Aneh,
Pikirku, aku memicingkan pandanganku dan menemukan ada potongan-potongan kecil seperti